Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, itu dia, ya. Jadi tujuan parenting, ya, adalah membangun seluruh fitrah-fitrah itu sempurna, seimbang, nah gitu ya, seimbang 8-8-nya. Belajarnya iya, jasmaninya iya, estetikanya iya, dan lain-lain, seimbang. Ketika, jadi tujuan kita bukan anak bisa cari duit untuk keluarganya, bukan sekedar itu, gitu ya. Jadi tujuan parenting yang masih banyak salah kaprah hari ini hanya untuk menyiapkan anak bisa cari duit sendiri, bisa menafkahi istrinya, bisa menafkahi anaknya, bukan sekedar itu. Nah, ya. Bukan. BSI, apa BSI? Bukan sekedar itu. Ya. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar apa tadi? Itu. Oh, bukan. Ya, itu tadi apa? Bekerja mencari uang untuk istrinya, untuk anaknya, ya. Bukan sekedar itu, ya. Jadi bukan sekedar untuk makan dan kasih makan anak-anaknya. Maka manusia lebih dari itu. Maka parenting tidak sekedar menyiapkan anak untuk dia bisa dapat kerja, cari makan untuk dirinya, kemudian kasih makan istri dan anaknya. Bukan sekedar itu. BSI bukan sekedar itu. Nah, ya. Supaya ingat, parenting itu BSI bukan sekedar itu. Tapi apa? Apa? Membantu agar anak memiliki good life. Apa good life? Dapat fitrahnya tumbuh dengan paripurna. Oke. Maka ada perjalanan yang harus ditempuh, ya. Ada perjalanan yang harus ditempuh. Ada upaya keras yang harus ditempuh, terutama saat anak umur. Ini perjalanan hidup manusia itu dibagi dua. Oke. Di umur 15 tahun. Oke. Jadi perjalanan hidup manusia itu 0 sampai 15 tahun dan 15 tahun sampai wafat. Ya, sampai almarhum, sampai meninggal dunia. Jadi perjalanan hidup manusia sebelum akhir balik dan sampai sesudah akhir balik. Nah, gitu ya. Maka tugas parenting terutama adalah di sini. Parenting. Nah, ini tugas parenting. Betul-betul berupaya keras. Nah, ya. Betul-betul berupaya keras. Ya. Mendidik anak, mentarbiyah, mentakdik dan mentaklim 0 sampai 15 tahun. Karena setelah 15 tahun anak sudah akhir balik, sudah dewasa, akhir balik. Artinya sudah mukallaf, ya. Sudah jadi syabab, sudah jadi pemuda. Betul masih tetap anak kita dan betul masih tetap kita didik, tapi terutama menunggu kembangkan fitrah, mentarbiyah adalah 0 sampai 15 tahun. Bukan hanya ibu, bapak juga ikut.
Si bebek ikut. Nah. Bebek, si ayam. Tugasnya bukan nyari uang. Tugas utama ayah bukan nyari uang, tapi mentarbiyah anak-anak. Ya. Nah, nanti diingatkan bebek. Pak, kalau yang tugas ayah apa jadi tarbiyah kan? Yang dari uang siapa? Ya betul. Maksudnya betul cari uang. Tapi kadang-kadang si bebek teh hari-hari kalau begitu. Maksudnya begini, merasa pekerjaannya adalah sumber stres. Nah ini kebanyakan. Mudah-mudahan bebek ibu-ibu semua tidak. Tapi banyak para ayah yang menganggap begitu sudah bekerja sudah tunai kewajiban. Padahal kewajibannya jauh lebih banyak daripada itu. Kewajibannya ada di 8 dimensi fitrah itu. Ya, pulang kerja capek, mandi, harus segar lagi, urus keluarganya, tarbiyah, taklim, takdim sampai 15 tahun. Jangan sampai dia menyesal. Pendidikan kurang bagus, maka anak di masa depannya sulit mendapatkan good life-nya. Nah ini bahaya. Itu keimanan belum matang-matang amat, ya, bakat belum berkembang-kembang amat, otak belum pintar-pintar amat, sehingga good life-nya susah nantinya setelah 15 tahun. Nah itu dia. Maka tugas bebek betul cari uang secara sadar, ya. Gak perlu terlalu ngoyo dan lain-lain. Minta sama Allah rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rizqan yang thayyib, ya, rezeki yang thayyib yang bisa membantu membesarkan anak-anaknya, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan amal yang diterima. Maka mendidik anak, mentarbiyah, pahalanya besar atau kecil? Besar. Kita sudah bahas, ya. Kita sudah bahas. Dan mengejar pahala yang besar, mendidik anak bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat. Terhadap sesuatu yang sangat bermanfaat, apa hadisnya kemarin? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. 2.3 bersungguh-sungguh 3.3 ya. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagimu, ya. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Nah, gitu ya. Jadi betul bebek tugasnya nyari uang, ya. Begitu sampai rumah, wah, siapin air panas, ya, kopi segar kembali dan siap mentarbiyah anak. Nah, ini kira-kira. Jangan stres sendiri dengan pekerjaannya. Pekerjaan jangan dibawa stres. Dunia di tangan, akhirat betul. Oke, kita lanjutkan. Jadi parenting terutama, maka parenting dimulai ketika ibu-ibu itu sering negosiasi bahwa balita dan balitanya. Disitulah ilmu parenting harus masuk. Banyakkah yang masih punya balita dan balita di desa ini? Kira-kira se-RW itu ada berapa ibu yang rajin negosiasi, yang punya balita? Kira-kira se-RW itu berapa ibu-ibu? Saya di RW Mama mempunyai 62 anak balita. 62 anak balita. Ya, kira-kira segitu ya? Yang masih dilayani posyandu kan? Ya, kan? Ya. Ya. Ada segi apa? Jadi artinya masih banyak tuh ibu-ibu ya yang perlu terus belajar, ya, perlu terus belajar. Kira-kira satu RW mungkin rata-rata kan 40-an lah kira-kira ya, yang itu perlu belajar, ya. Pada saat anaknya masih kecil-kecil, nah gitu ya, semangat, nah gitu ya. Karena apa? Ikut peduli sama perkembangan fitrah anak-anak yang lain itu sama dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, ingat ya. It takes a village to raise a child. It apa? It takes a village to raise a child. Dibutuhkan warga satu desa untuk membesarkan anak.
maka ikut peduli pada perkembangan anak keluarga lain sama dengan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak kita sendiri juga. Gitu ya. Karena kita ingin mendidik anak-anak lain supaya soleh. Nah ini, oke. Jadi ternyata 0 sampai 15 ini dibagi-bagi dalam sini. Nah, yang paling penting 0 sampai 15, 0 sampai 6. Nah, ini ya. Nanti di paket kedua, insya Allah ya. Setelah lulus ini, praktek di masyarakat, ada rezeki, ada umur, ada ya, jika Allah mengizinkan kita ketemu lagi di paket kedua, lebih detail bahas ini. Bagaimana menentukan ini dan lain-lain. Jadi 0 sampai 15 tahun itu dibagi-bagi. Nah, 0 sampai 15 tahun dibagi-bagi. Untuk kita estetika dan bahasa, sopan santun, adab, akhlak, ini 0 sampai 6 tahun. Oke. Kemudian kita hulu 0 sampai 6 tahun. Kemudian fitrah bakat dan kepemimpinan ini 11 sampai 14 tahun. Sebelum 15 tahun diupayakan anak sudah menemukan, oh saya bakatnya ini, dan di masa depan insya Allah saya akan cocok bergerak di bidang ini, gitu ya. Jadi nanti kita bahas lebih detail apa itu bakat, jenis-jenis bakat dan lain-lain. 11 sampai 14 tahun kita kumpulin. Mungkin kan mengumpulkan anak-anak 11 sampai 14 tahun kita kasih pelatihan? Ayo di luar jam sekolah. Kita kumpulin kan? Nanti ini target ya. Posyandu? Remaja. Oh, posyandu remaja. Iya. Kalau Bapak mau bisa masuk posyandu remaja. Kapan itu? Oh gitu. Oh jadi sebenarnya tuh ada posyandu remaja. Nah, kita siap-siap aja dulu ya. Kita siap-siap. Nanti kita bikin gebrakan, ya. Kita kumpulin tuh anak-anak. Anak-anak 11-14 kita kumpulkan. Mereka harus paham makna hidup, misi hidupnya. Ya. Karena begitu 15 tahun mereka akhir balik. Apa akhir balik maksudnya? Apa maksud akhir balik? Dewasa. Oke, apa lagi? Maksudnya apa? Sudah punya tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Betul. Dari hasil 0 sampai 15. Ya, sudah harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Apalagi? Apa maksudnya akhir balik? Sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua. Ya, intinya adalah ya, sudah wajib menjalankan syariat agama. Wajib menjalankan syariat agama. Nah, ini akhir balik. Sudah mukallaf, sudah menerima beban syariat. Menerima beban syariat. Oke, wajib menjalankan syariat agama. 15 tahun argo, nah kalau di taksi mah pakai argo ya. Argo pahala dan dosa sudah jalan, gitu ya. Jadi kalau dia tidak sholat sudah dicatat oleh malaikat. Dia tidak puasa wajib sudah dicatat oleh malaikat. Dia melakukan maksiat sudah dicatat oleh malaikat. Munkar nakir. Jadi menuju 15 tahun dia disadarkan bahwa begitu 15 argo pahala dan dosa sudah berjalan. Bukan lagi anak-anak, bukan lagi aulad. Nah ini menetap kehidupan. Ayo sini. Ini namanya aulad. Anak-anak di atas 15 tahun sampai 40 namanya syabab atau pemuda. Nah, namanya syabab atau pemuda. Ya. Jadi keberhasilan, salah satu keberhasilan parenting adalah ketika 15 tahun anak sudah nggak perlu disuruh-suruh lagi sholat, itu parentingnya berhasil. Nggak perlu lagi disuruh-suruh belajar, parentingnya berhasil. Nggak perlu disuruh-suruh lagi untuk mendalami bagaimana nanti saya mencari rezeki, parentingnya berhasil. Nggak perlu disuruh-suruh lagi untuk menjauhi pacaran, ya. Karena rijal sama nisa beda, nggak boleh bersatu kalau bukan mahram, bersatu setelah menikah. Kalau dia nggak pacaran,
menghindari pacaran atau nggak jemput anak perempuan batur, gitu ya, parenting berhasil. Fitrah tumbuh dengan sempurna, kan begitu ya. Apa udah dengan bukan mahal, nggak boleh luar ya. Maka banyak nanti pelajaran kita. Ya. Maka perlu dibekali tarbiyahnya, taklimnya menuju 15 tahun. Sebab begitu 15 tahun sejatinya dia sudah menjadi laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Ini dia. Jadi yang banyak adalah di Indonesia ini baliknya sudah, akhirnya belum. Akhir itu kan pemahaman agama, kematangan emosi, itu akhir ya. Ini ya. Jadi baliknya mah sudah gede badannya, sudah suaranya berat laki-laki. Kan tadinya anak-anak suaranya kecil, tapi udah gede gitu ya. Itu udah balik secara badan, biologis ini. Tapi akhirnya kadang-kadang belum, pemahaman agamanya belum, paham syariatnya belum, sholatnya belum benar, akhirnya nanti belum. Maka ini diseimbangkan. Tugas parenting menyeimbangkan akhir dan baliknya. Kenapa harus belajar parenting? Agar orang tua bisa menyeimbangkan akhir dan baliknya. Akhir dan baliknya itu seimbang. Makanya ada fitrah perkembangan. Fitrah saya, fitrah perkembangan itu menyeimbangkan akhir balik. 15 tahun dia sudah dewasa, dia sudah jadi pemuda, bukan jadi remaja. Di Islam tidak mengenal kata remaja. Ini ada di ujian, Islam tidak mengenal kata remaja. Kenalnya kata syabab atau pemuda. Kata remaja ini teenagers bahasa Inggrisnya, itu berasal dari peradaban Barat. Islam tidak mengenal. 15 tahun anak bukan jadi remaja, tapi jadi pemuda, jadi orang dewasa, mukallaf, akil balik, wajib menjalankan syariat agama. Jadi kalau ada anak 15 tahun, masih remaja, biarin aja sholatnya mah 3 kali sehari dulu, itu salah. Karena dia sudah wajib seperti orang tuanya menjalankan syariat agama. Biarin aja puasa Ramadan, ya. Ada masih remaja, itu salah. Ya. Biarin aja pacaran, dan masih remaja. 15 tahun bukan lagi anak. Ini begitu. 15 tahun lagi bukan lagi anak-anak. Kalau dia pergi berdua-duaan dengan bukan mahramnya, nah itu sangat berbahaya. Udah, nanti malaikat sudah mencatat, ya. Jadi ini yang paling penting ke masyarakat salah satunya. Okay? Jadi parenting membantu anak agar mampu memiliki good life, ditandai dengan 8 fitrah yang tumbuh sempurna. Ya. Lalu menyeimbangkan akhir dan baliknya. Ya. Badannya, jasmaninya tumbuh seimbang, baliknya seimbang, akhirnya juga diseimbangkan, pemahaman agamanya, ya, dan lain-lain. Ya. Maka kita perlu ulang-ulang lagi dari modul-modul sebelumnya. Baik. 2.1. Ya, silakan. Ini saya sambil ngapalin perkenalan nih Bu Yuli, Bu Mulia, ya kemarin udah ngobrol ya. Bu Mulia, Ibu Yani, Ibu Nancy, Bu Lala. Oke, sekarang Bu Lala. Oh ya, boleh ikut catatan temannya.
Ayah Bunda Indonesia. Ya. Baca. Aktivitas pengasuhan sejatinya adalah upaya untuk terus mengingatkan kepada putra putri kita bahwa akhir kehidupan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia ini sejatinya ditujukan untuk menimbulkan amal kebaikan yang akan menjadi teman kita untuk kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, teman sejati adalah teman sejati hanyalah ya. Jadi itu dia. Maka ujung akhir parenting adalah ibadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jadi tujuan parenting harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, tujuan parenting jadi parenting BSI bukan sekedar itu, bukan sekedar cari makan, tapi selaras dengan tujuan parenting harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Ini dia, ya. Tujuan parenting harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Apa tujuan penciptaan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka tujuan parenting bukan sekedar cari makan, tapi memastikan anak visinya, otaknya dipenuhi dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberhasilan parenting bukan anak jadi orang kaya, mobil 12, rumah 12, tapi dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang yang taat, kira-kira Allah masih rezeki atau tidak? Yang gak taat aja dikasih. Jadi insya Allah. Tapi kita jangan tergoda. Tidak boleh. Nah itu ujian. Ya. Jadi ada yang gak taat, rezekinya kayaknya ayo lewat kalian. Ya, rumah nambah, mobil nambah, padahal gak taat. Itu adalah ujian istidroj namanya dalam bahasa agama. Istidroj, ya. Maka kita tetap di jalan kita, fokus. Ya. Baik, mana tadi? Jadi tujuan parenting harus selaras dengan tujuan kita manusia. Untuk apa parenting? Membantu anak agar mampu memiliki good life di kemudian hari. Di kemudian hari 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kehidupannya baik. Itu tujuan parenting, ya. Anak kita nggak kekurangan, ya. Ibadahnya rajin, kepada istrinya adabnya baik, nggak ada RT gitu ya. Kan ada yang ada RT. Jadi sedih kita melepas anak perempuan kita kan gitu ya. Kalau suaminya nggak soleh kan sedih kita kan gitu ya. Maka kalau kita hanya tumbuh, dia akan baik dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW adalah sebaik-baik laki-laki yang paling baik dengan keluarganya kan gitu ya. Lalu tujuan keduanya apa? Menyeimbangkan akil dan balik. Begitu 15 tahun, badannya balik, pikirannya juga akil, gitu ya? Akalnya juga berkembang. Nah ini dia tujuannya. Jadi tujuan parenting selaras dengan tujuan penciptaan manusia, bukan hanya sekedar. Nah gara-gara ini, gara-gara di benak orang tua bahwa tujuan parenting adalah biar dia bisa kerja atau usaha, bisa makan buat dirinya dan kasih makan anak istrinya, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Dia masuk SD bagus, ada yang ganti-ganti kartu keluarga, ada kan? Supaya PPDB-nya masuk ke SD mana, SD mana, SD mana. Itu di Bandung terjadi kan? Tahu-tahu rumahnya pindah dekat SMA 3.
tahu-tahu kartu keluarganya pindah dari SMA 8. Itu udah nggak benar. Gimana barokah nanti? Ya, tahu-tahu dia masuk SD negeri, bawa amplop ke gurunya. Barokah atau tidak? Nah itu dia. Karena yang di otaknya adalah, ya tadi, pokoknya belajar yang rajin, nanti dapat sekolah bagus, dapat kuliah bagus, kerjanya bagus. Ya? Bukan. Apakah yang kuliah di Unpad nanti pasti kehidupannya lebih bagus dari yang tidak kuliah? Belum tentu. Yang kuliah di Unpad pasti lebih good life? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Orang tuanya hanya menghantarkan, ya, menghantarkan. Nanti kita bahas ke sana ya. Jadi pekerjaan terbaik, perhatikan, sumber rezeki terbaik nanti dari anak adalah ketika sesuai dengan bakatnya. Karena di setiap gen kita mengalir dalam darah kita itu ada bakat-bakat yang Allah sudah tipiskan. Enggak semua orang cocok jadi petani, jadi pelaut, jadi astronot, jadi presiden. Udah ada di darahnya bakatnya. Maka kalau dia bagus berkembang bakatnya, dia akan mendapat rezeki dari keandalan dia di bakatnya itu. Itulah kira-kira. Kalau dia bagus jadi guru, bakatnya ngajar, dia akan dapat rezeki dari situ. Kalau dia bakatnya menulis buku, bikin puisi, dia akan dapat rezeki dari situ. Gitu kira-kira. Kalau dia bakatnya masak, dia bagus di situ, dia akan dapat rezeki dari situ. Nah, gitu kira-kira. Jadi itu tugas orang tua. Oke? Ini masih panjang di perjalanan. Terbuka bakat anak, kembangkan. Nah itu salah satunya. Oke? Baik, kita kembali sini. Ya. Jadi hidup manusia dibagi dua, sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Sebelum akil balik, orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Setelah akil balik, dia bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Ya. Kalau dia laki-laki, dia bertanggung jawab penuh menumbuh kembangkan fitrah keayahannya. Kalau perempuan, kebundaannya. Lalu dia berkeluarga dan kemudian punya anak, kemudian bangun good life-nya lagi. Saya Andi sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif atau condong cenderung pada tauhid dan kebenaran, dan sungguh kemudian para syaitan mendatangi mereka lalu mengalihkan mereka dari agama mereka. Masya Allah. Ibu siapa panggilan? Imas. Baik, Imas. Jadi nomor 3. Nah, sudah pernah kita bahas ya. Jadi buat apa parenting agak buat menghadapi godaan setan. Di dunia pekerjaan banyak godaan setan atau tidak? Jadi anak itu bisa bertahan ya, good life, kehidupan yang baik, agar anak kuat menghadapi godaan setan. Itu tujuan parenting. Kalau anak nggak pernah diparenting, nanti dia bukan dibimbing oleh orang tuanya, tapi dibimbing oleh setan. Ya. Kullahum wa innahum atasumus sayatinu fastalasum anti. Dan sungguh kemudian para setan akan mendatangi mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, setan akan datang. Setan datang itu ngasih makan atau menggoda? Menggoda, bukan bagi-bagi uang, bukan kasih makan, tapi menggoda dan memalingkan mereka dari ajaran agama mereka. Padahal 15 tahun ke atas
agamanya harus sudah baik, fitrah keimanan sudah kuat. Ini jadi ini parenting 15 tahun sudah kuat menghadapi godaan setan. Dan godaan setan hanya bisa kita lawan dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita tak kuat menghadapi setan. Allah lah yang melindungi kita. Maka fitrah keimanannya harus kuat. Oke, ya. Terima kasih Bu Dimas ya. Boleh dibaca lagi Arabnya Bu biar teman-teman makin hafal. Ini khalaqtu ibadi munafa. Atas sumus saya tilu Fastalatkum andini. Oke ya. Sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, condong atau cenderung pada tauhid dan kebenaran. Dan sungguh kemudian para setan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Maka workshop parenting di RW atau di madrasah-madrasah nanti adalah untuk mengingatkan ini pada para orang tua. Ya. Baik. 2.3 selanjutnya. 2.3 Potensi bahaya tidak serius mengasuh anak. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang merupakan dari anaknya dan menyalahkannya itu saja, berarti dia telah melakukan sesuatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama. Berikut sunnah-sunnahnya. Oke. Jadi tidak serius mengasuh anak bahaya atau tidak? Bisa-bisa anak tidak berhasil memiliki good life di kemudian hari. Ya, mudah tergoda, kesana kemari, ya, belajarnya tidak berkembang, bakatnya tidak berkembang, sosialitasnya tidak berkembang, seksualitasnya salah arah, kan begitu ya? Bukan suka sama perempuan tapi suka sama laki-laki, itu tidak benar. Jadi parenting adalah untuk mengajarkan ini, menyadarkan pada orang tua bahwa adalah kejahatan. Tidak mendidik anak adalah kejahatan, ya. Karena kerusakan banyak datang dari sisi orang. Boleh dipastikan. Nah ini apa? Ya, oke ya. Jadi ini perjalanan paling jalan kita adalah menyampaikan anak pada misi hidupnya. Apa tadi misi hidupnya? Apa misi hidupnya? Wama kolaktul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misi hidup, tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Oke? Beribadah kepada Allah. Itu aja udah yang utama. Jadi hantarkanlah anak bukan cari bukan sekedar itu, bukan BSI ya, bukan sekedar itu, ya, bukan sekedar dia bisa cari makan untuk anak istrinya, bukan sekedar itu. Sana saukur eta hungkul, ya. Bukan sekedar bukan sekedar itu, gitu ya. Tapi lebih dari itu, yaitu beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, ya. Nah, maka agar itu terjadi, kita butuh kehangatan dan struktur, ya. Kita butuh kehangatan dan struktur. Baik.
Ini yang perlu kita miliki dari keluarga kita dulu. Agar bisa berhasil parentingnya seperti itu, kita butuh dua. Ini udah di bahasa Indonesia kan? Bahasa Inggrisnya warm and structure. Warm and structure. Ini warm, kehangatan. Ya, warm. Warm. W A R T H. Warm. Ah iya benar ya. Ya, ya. Jadi kalau sudah hangat, sudah warm, itu di dalam magicom ya, warm. Nah, warm itu artinya adalah ini. Ya. Nah, pertama, agar fitrahnya tumbuh dan lain-lain, harus ada kelekatan emosional. Secara emosi dekat dengan banyak orang tua yang tidak berhasil membangun kelekatan emosional. Secara emosi tidak dekat dengan anak. Ya, jadi kecil ini dibangun, gendong, ya, dan lain-lain. Jadi kalau kebanyakan pakai babysitter, nah, anak lekatnya dengan babysitternya, kira-kira begitu ya. Atau kalau ibu bapaknya dua-duanya bekerja, anak masih bayi, dua-duanya bekerja cari uang sampai malam, karena dia pikir berkeluarga adalah cari makan. Maka para istri berdoa agar cukup hanya suami yang mencari nafkah, suami sehat, nafkahnya baik, barokah dan lain-lain. Ibu bantu ngurus anak di rumah. Ya, karena setiap kita kan pemimpin, kulukul rohim, wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Ya. 3 dari 4 kalau nggak salah. Baik, jadi bangun kelekatan emosional, dekat dengan anak. Ya, kalau masih bayi mah sampai umur 1-2 SD masih sering digendong aja masalah. Digendong ya, itu mendekatkan emosional dengan anak. Lalu suasana kesolehan. Gimana mau bangun fitrah 8 fitrah? Kalau suasana kesolehan tidak dibangun di rumah, ya, di rumah penuh dengan hal-hal yang berlawanan dengan kesolehan, itu nggak mungkin. Bapak nggak pernah baca Quran di rumah, ya, nonton TV melulu 24 jam. TV kebanyakan baiknya atau buruknya? Buruknya matiin aja, nggak usah nonton TV. Oh, alasannya nonton berita, nggak usah. Kebanyakan nonton berita, nggak banyak gunanya juga. Jadi sebaiknya TV zaman sekarang mah nggak perlu. Kalau ada perlu-perluan lihat YouTube kalau memang perlu, karena banyaknya. Lebih banyak lihat yang ganteng dan cantik. Si bebek-bebek kalau banyak nonton TV bisa jelalatan yang artis, betul atau tidak? Nah, itu. Si ayam-ayam, kalau kebanyakan nonton TV, kebanyakan lihat yang gelis-gelis, bahaya. Kalau lihat di TV, lihat di HP. Ada TV dimatiin, pindah ke HP, bahaya. Makanya suasana kesolehan, ya. Artinya apa? Kalau suasana